Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih pemirsa, ini bangun tidur pengen ikut rekaman, pengen ikut syuting jadinya. Ya, hari ini kita sudah mulai bicara tentang taubat. Ya. Kemarin kita sudah bicara tentang qu anfusakum, jagalah diri kita, wa ahlikum naro, dan jagalah keluarga kita. Kita nih ya kalau mau berbuat dosa ingat-ingat yang kayak begini loh. Ingat anak kita, masa anak kita mau dipanen neraka ya kan? Kalau ada saja satu tetesan darah dari anak kita, satu daging yang kemudian dimasuki makanan yang haram, rezeki yang haram, maka anak kita ini lebih berhak neraka yang nerima. Masya Allah kan? Jadi jangan sampai itu terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memanggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa sih orang beriman ini? Orang yang percaya. Percaya terhadap apa? Percaya nanti apa yang terjadi? Ayyukaffiro gitu kan? Ayyukaffiro ankum sayyiatikum. Yang percaya Allah bisa menutup kesalahan. Ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Dan bisa memasukkan kalian ke dalam surga. Memasukkan ke dalam surga. Nah. Percaya terhadap apa pemirsa? Percaya bahwa Allah bisa menghapus kesalahan, kemudian wa yudkhilakum jannat, dan kemudian bisa memasukkan kalian ke dalam surga-surganya Allah. Nah, kalau kita percaya, Allah mengundang tuh. Allah mengundang kita semua. Untuk apa? Tubu ilallahi, untuk kemudian kita kembali kepada Allah taubatan nasuha. Buat orang-orang yang dia tidak kembali kepada Allah, kadang-kadang dia tidak tahu kesalahannya apa. Dia nggak ngerti itu kesalahannya apa. Contoh, ada seorang anak muda, dia senior akuntan di satu kantor. Tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, dia di-downgrade. Di-downgrade ke bawah, turun misalkan dari level senior misalkan jadi apa gitu, jadi tukang ketik kayak apa kayak gitu. Terus tanpa alasan yang jelas lagi dia kemudian dituduh menggelapkan uang kantor. Padahal si anak muda senior akuntan ini dikenal sangat jujur, sangat lempeng, sangat lurus. Oke. Terus what the problem is? Gitu kan ya? Orang-orang nanya, kalau gitu problemnya apa? Kita-kita yang kemudian dapat posisi seperti ini, kita akan marah. Marah sama siapa? Marah sama kantor. Marah sama personal di kantor yang merasa kita sudah dizolimin gitu kan? Kita merasa dizolimin gitu. Padahal mungkin anak muda ini tidak mengerti ada kesalahan dia nih yang dia lakukan, yang membuat dia terlempar dari jannat menuju annar. Posisi enak kan? Senior akuntan di satu kantor, lurus, lempeng, jujur. Terus problemnya apa gitu? Tiba-tiba dia punya kesalahan, dituduh menggelapkan uang kantor dan bla 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 gitu. Kalau saudara punya masalah seperti dia atau yang mirip seperti dia, saya menyarankan langkah pertama Anda semua adalah tubu ilallahi. Kalian semua bertobat kepada Allah. Dari apa? Enggak ngerti. Kita kan nggak tahu juga kesalahan kita apa. Sampai kita tobat aja dulu. Tetapi tobat dari apa, Ustadz? Nah, disinilah kita belajar. Tobat yang harus kita tobati sesungguh-sungguhnya adalah tobat dari 10 dosa besar. Koreksi dari sisi ini sob.
Si anak muda ini jangan ngoreksi kantor, jangan ngoreksi personal kantor, jangan terus-menerus merasa dizolimin. Karena siapa tahu anak muda ini yang telah menzolimin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak sadar. Kok bisa? Ya, makanya kita ngaji kan. Kita akan teruskan setelah yang satu ini. Tapi sebelum kita akhiri segmen 1, kita baca ulang lagi ayatnya. Ikutin ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu. Tubu ilallahi. Tubu ilallahi. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Asa Rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahun nabiyya والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Silakan. Baik, pemirsa, ketika kita punya kesalahan, ketika kita punya keadaan yang membuat kita menjadi susah, ketika kita punya kesulitan, permasalahan hidup, kita cenderung tidak mencari penyebab itu dari dalam diri kita, tidak mencari dari luar. Oh, saya lagi dizolimin nih, lagi dimusuhin, lagi banyak musuh. Masa saya dituduh ngegelapin duit kantor coba? Saya sekian lama menjaga diri saya dari perbuatan gitu-gitu, kalau sekarang saya menjadi ada fitnah. Nah, semakin saudara mencari ke luar diri saudara, biasanya saudara tidak akan ketemu problemnya itu apa. Tidak akan ketemu sayyi'atikumnya apa. Kalau tidak mampu ketemu penyebabnya apa, nggak bakal ada jawabannya. Apalagi saudara lari ini ke orang, bukan tubuh ilallahi, bukan balik ke Allah, saudara lari ke orang. Saudara minta bantuan lawyer misalkan. Boleh sih sebagai ikhtiar, pengacara misalkan. Tapi sepanjang penyebabnya yang utama, kenapa saudara didepak dari kantor? Kenapa saudara dimusuhin oleh kantor? Kenapa saudara ada yang menzolimin? Saudara tidak mengerti penyebabnya apa, maka bisa jadi saudara lolos dari kasus yang satu, masuk ke kasus yang kedua. Saya ingin mengatakan kepada saudara semua, yang pertama, siapa tahu ada kesalahan kita ke Allah. Siapa tahu ada kesalahan kita ke manusia yang lain. Siapa tahu ternyata kita yang menzolimin Allah selama ini gitu loh. Ketika kita dizolimin sama orang lain, kita teriak-teriak gitu. Kita dizolimin ya. Orang lain menzolimin. Tapi giliran kita menzolimin Allah, kita nggak pernah sadar. Apa coba menzolimi Allah? Yang udah ketahuan mah ya, Allah manggil, kita nggak datang. Allah mengumandangkan azan lewat para muadzin, kita nggak datang. Itu zolim loh sama Allah. Sama yang ngasih kuping siapa? Kita enak aja nyangka orang zolim. Padahal kita yang zolim sama Allah. Akhirnya Allah hadirkan musuh-musuh itu buat kita. Lalu merasalah kita dizolimin orang. Padahal bukan.
Itu adalah akibat buruk perbuatan buruk kita kepada Allah. Kita pakai mata yang bukan pada tempatnya. Buka internet porno, buka situs porno, melihat aib orang. Kemudian kita melihat kejelekan orang, keburukan orang. Loh, Anda zalim gak sama Allah? Zalim. Wong dikasih mata sama Allah kok malah mengkhianati Allah. Allah ngasih mata buat apa coba? Buat ngelihat ada yang susah, no, bantu. Buat bersyukur, nikmat Allah subhanallah, begitu indahnya langit. Begitu indahnya alam ini, subhanallah, ada yang kesulitan, kita bantu, bla bla bla. Kita dikasih mata, zalim sama Allah. Astagfirullahaladzim, saya pun beristighfar pada Allah jika sudah menzalimi Allah dari apa yang sudah Allah berikan dalam tubuh saya ini. Nah, kalau kita menzalimi Allah, punya dosa kepada Allah, belum cerita tentang 10 dosa besar, belum nih. Maka, gitu loh, koreksinya lebih ke sini dulu. Mbok si anak muda ini jangan mikir kenapa dan kenapa, tapi mikirin sholat saya gimana, sama Quran seperti apa. Boleh dibilang sama saya, urusan kantor jangan dipikirin dulu aja, biar aja dulu. Serahkan aja kasusnya sama yang ahlinya. Kalau emang udah jadi ranah hukum misalkan, saudara konsen aja ke perbaikan diri, perbaikan ibadah. Saudara ceklah kesalahan-kesalahan saudara sama Allah tuh apa. Kalau udah ketemu, Allah mengundang. Percaya gak kamu? Kalau aku bisa mengembalikan lagi semuanya seperti keadaan semula. Percaya gak kamu kalau Allah bisa nutup kesalahan kamu, kalaupun ada benar-benar kesalahan. Misalkan si anak muda ini benar-benar terlibat di kasus korupsi misalkan. Kan ada orang-orang tidak bisa menolak gitu kan, karena ada pimpinannya, ada apa. Kalaupun benar-benar kesalahan, Allah nawarin, mau gak aku tutup itu semuanya? Syaratnya satu, saudara. Syaratnya satu apa? Syaratnya saudara percaya dulu nih, amanu. Saudara percaya bahwa Allah bisa kemudian mengubah itu semua. Lalu Allah memberi syarat. Syaratnya adalah tubu ilallahi taubatan nasuha. Berhenti kamu dari seluruh perbuatan dosa-dosa kamu. Baik itu ke Allah langsung atau kepada manusia. Setelah kita muhasabah diri, dosa kita kepada Allah apa? Biasanya ini manusia langsung ketemu. Dosa sama Allah sabrak-abrek ini. Kita tuh gampang kok nyari dosa orang ke kita. Tapi nyari dosa kita ke Allah tuh gak bisa. Padahal tiap hari kita memberi cacat kepada perut kita dengan harta haram. Itu kan menzalimin Allah. Nah ketika Allah bilang kamu tidak dizalimin sama aku, kalian menzalimin diri kamu sendiri. Kenapa? Harta haram kok dimasukin ke badan. Akhirnya badan jadi rusak. Allah mengajak kita semua tubuh kembali kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya taubat. Jangan tobat sambal. Kalau ini terjadi, maka kalian akan dihapus dosanya, lalu akan dimasukkan kembali ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang taubat menarik, karena nanti kita akan bicara juga tentang 10 dosa besar. Barakallah. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, kembali lagi ke acara kita ini. Perkara tentang taubat. Subhanallah. Ini memang bukan perkara yang harus dianggap enteng gitu loh. Oh itu kan tobat buat pezina. Enggak. Ternyata setelah kita selidikin diri kita, dosa kita begitu banyak. Dosa kita begitu banyak. Jadi sesungguhnya ketika kehidupan kita batuk-batuk gitu, bayaran anak mulai telat, bayaran kontrakan mulai telat. Harusnya itu adalah tanda gitu loh. Itu tanda. Nanti pelan-pelan kita akan pelajari gitu ya, ayat demi ayatnya gitu. Ada misalkan di surah As-Sajdah. Wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Aku timpakan buat kamu semua DP gitu loh. Ditongger dikit, cekrek gitu, disentil gitu. Supaya apa? La'allahum yarji'un. Supaya kalian tuh kembali. Takutnya nggak keburu kembali. Kayak anak muda ini nih, kalau dia mengadakan perlawanan gitu, makin dibebesin. Tadinya kantor cuma bilang, kantor tuh cuma pengen dia keluar gitu loh. Karena ngadain perlawanan, ternyata duitnya kalah sama duit kantor. Akhirnya dia masuk penjara. Misal, tadinya kantor cuma ngincer, udah kamu keluar aja lah. Ternyata dia nggak ngerti posisi kesalahan dia apa. Dia gecak terus, dia lawan terus, saya jujur, makin dia tendang, babadang. Baru dia kemudian di dalam penjara sholat, ngaji. Iya bagus sih gitu. Nah di sini nih kita konsen nih. Siapa tahu ada kesalahan kita kepada Allah. Dan sesungguhnya kita akhirnya insaf.
Iya benar, banyak banget kesalahan kita sama Allah. Pagi-pagi tuh ya, bukan kita syukurin, bangun tidur mikirin dunia. Itu aja udah dosa sama Allah kan. Pagi-pagi bangun udah mikirin dunia. Mikirin hari ini ada rapat sama ini, rapat menap. Tapi sama Allah nggak dipikirin. Pagi itu ada duha. Udah duha belum? Malam bablas tidur, bus gitu, tidur bablas sampai subuh. Itu dosa juga. Nggak terima kasih sama yang udah ngasih malam. Itu kan kalau dikumpulin jadi dosa juga. Ustadz pun tahajud mah perbuatan sunnah. Kalau sunnah itu kalau enteng nggak ngentengin. Kalau enteng ngentengin, niat kagak bangun malam. Minta doa kagak supaya bisa bangun malam. Itu namanya ngentengin. Kalau ngentengin kira-kira gimana? Gini dah, aneh kasih tahu ente ilustrasi. Bos ente janjian sama ente. Aneh kasih tahu ya, aneh bakal lewat rumah ente. Ntar kalau emang sempet, aneh mampir. Tiba-tiba bos ente bukan cuma sempet, memang mampir, sengaja mampir. Tiba-tiba ente cuma buka jendela doang. Oh ada si bos, tutup. Dan nggak keluar-keluar. Atau malah si bos ngetok pintu. Sob, I'm here. Saya udah di sini loh sob. Aneh your boss nih, aneh bos ente. Ente nggak buka pintu. Terus apa kata ente? Lagi tidur, tar aja sih, besok pagi. Itu kan kita sama Allah gitu. Allah janjian sama ente kan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Tengah malam bangun, aku datang loh. Fatahajjat laka, fatahajjat bihi nafilatan. Bangun, tambahin, bangun. Nanti kalau kamu nambahin, aku tambahin lagi rezekiku kepada kamu. Tapi apa yang terjadi? Kita tarik selimut. Ustadz nggak pakai selimut, tikar doang. Udah makin miskin, harusnya makin bener tahajudnya. Ini udah miskin, tahajudnya malah malas. Gimana? Akhirnya ya begitulah yang terjadi. Insyaallah ya, pembicaraan tentang taubat nih subhanallah. Pemirsa, saya mengadakan belajar bareng ya. Belajar bareng saya. Judulnya Hidup Bersama Quran. Ini kegiatan offline-nya, kegiatan off air. Kalau ini kan on air ya. Ini kegiatan off air-nya Wisata Antv. Ini diselenggarakan di semua cabang PPPA dan pesantren Darul Quran. Di semua cabang PPPA dan pesantren Darul Quran. Ini untuk pemanasan saudara yang berangkat ke GBK tanggal 30 Maret ya 2013 besok. Jadi buat saudara yang punya waktu ya silakan ikut belajar bareng Yusuf Mansur Hidup Bersama Quran. Diadakan setiap hari di seluruh cabang PPPA dan pesantren Darul Quran di seluruh tanah air. Ada di Cikarang, ada di Lampung, ada di Cilegon, ada di Jakarta, ada di Tangerang, ada di beberapa daerah yang lain. Tinggal ikut sini. Terus informasinya bisa dilihat di www.yusufmansur.com ya, atau di wisatahati.com. Saya mengundang saudara-saudara semua untuk ikut belajar bareng Yusuf Mansur Hidup Bersama Quran sebagai pemanasan ke acara Gelora Bung Karno Senayan tanggal 30 Maret tahun 2013 ini. Mudah-mudahan saudara menyempatkan hadir, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa bersama-sama hidup bersama Quran setiap hari. Baik, kita berdoa ya. Di ujung kita punya segmen ini kepada Allah dengan sama-sama istighfar bareng. Istighfar saja bareng. Astaghfirullahaladzim. Ayo silakan. Astaghfirullahaladzim. Deep ya, deep itu deep inside. Benar-benar dari dalam. Dosa-dosa kita apa gitu ya kepada Allah. Belum ke manusia nih. Ke Allah dulu. Astaghfirullahaladzim. Ayo. Astaghfirullahaladzim. Natubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Ya Allah, kau saksikan hamba-hambamu sudah beristighfar di pagi hari, dan mereka bertobat kepadamu ya Allah. Jika mereka punya keburukan, dan jika mereka terlempar dari kesenangan dunia, apalagi nanti di akhirat, di dunia aja udah terlempar dari kesenangan dunia yang kau ridhoi, yang kau berkahi, karena banyak kesenangan dunia yang tidak engkau ridhoi. Maka kalau mereka banyak keburukannya dan terlempar dari dunia, lalu hari ini mereka sudah engkau dengar bertaubat, astagfirullahaladzim wa natubu ilaih,
mudah-mudahan mereka engkau rubah, engkau tutup kesalahannya, dan kau masukkan lagi dalam surgamu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa besok ya. Insyaallah ada Dr. Kamil, Dr. Rasa, dan Tabarok Yazid dan Zena yang akan bicara juga tentang taubat. Keluarga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang anak-anaknya itu semua penghafal Quran sejak umur 3 tahun setengah. Mudah-mudahan dengan melihat mereka, saudara semua bisa menjadi penghafal Quran seperti mereka juga. Amin ya Allah rabbal alamin. Sampai ketemu di acara belajar bareng Yusuf Mansur, hidup bersama Quran. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.